Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Rizky Pratama. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan interview tes soal question study case nomor 1, di mana untuk soal nomor 1 sendiri di sini terdapat sebuah mesin sortir yang digunakan untuk membedakan dua buah material, di mana untuk membedakannya sendiri yaitu menggunakan sebuah kamera atau vision sensor. Oke, untuk soal yang pertama di sini diminta untuk membuat flowchart untuk sekuennya. Oke, langsung saja di sini saya masuk untuk menjelaskan flowchartnya. Nah, yang pertama, ketika mesin kondisi ready atau start, apabila baby start ditekan dan input phase sensor di sini adalah photosensor ini. Apabila aktif, maka conveyor IM di sini sebagai input material, maka akan aktif. Nah, setelah itu ketika photosensor rotary table on di sini, ketika benda sudah mencapai conveyor pada rotary table, maka selanjutnya conveyor akan aktif atau conveyor rotary table akan aktif. Di sini posisi benda sampai pada ujung atau stopper yang arah conveyor pos 1. Oke. Nah, kemudian setelah conveyor rotary table on dan photosensor rotary table aktif, maka conveyor akan berhenti. Kemudian stopper 1 akan aktif juga di sini untuk mengamankan apabila ada benda yang akan masuk atau memastikan tidak akan ada benda yang akan masuk. Oke. Setelah itu benda akan dicek apakah benda terbuat dari material 1 atau material 2. Apabila benda termasuk material 1, maka di sini conveyor rotary table on, kemudian photosensor input atau di sini photosensor yang input conveyor pos 1 aktif, maka selanjutnya stoppernya akan off dan conveyor pos 1 akan aktif hingga ketika photosensor output di sini pada ujung pos 1 ini sudah terdeteksi, maka selanjutnya yaitu conveyor pos 1 akan mati atau dinonaktifkan, kemudian stop. Nah, apabila benda yang kedua atau jenis benda material yang kedua, di sini rotary table on, di mana nantinya conveyor rotary table ini akan memutar 90 derajat untuk menuju pos 2. Oke. Kemudian setelah menuju pos 2 dan di sini ketika setelah rotary table on, maka conveyor rotary table on. Di sini benda akan keluar dari conveyor rotary table. Setelah itu hingga photosensor input pos 2 aktif, maka rotary table off dan stopper off, conveyor pos 2 on, dan akan berhenti ketika photosensor output pada pos 2 juga aktif. Oke, jadi ketika benda sudah di ujung sini, conveyor akan berhenti.
Oke, langsung saja. Di sini untuk flowchartnya seperti itu penjelasannya. Kemudian untuk list komponennya di sini yang pertama tentunya PLC jumlahnya 1 unit. Kemudian fotosensor di sini saya gunakan 7, di mana dalam sistem yang saya buat di sini fotosensornya yang pertama di input masuknya benda, kemudian di output conveyor masuknya benda, kemudian di rotary table 1, kemudian di pos 1 ada 2 dan di pos 2 ada 2. Oke. Kemudian untuk outputnya di sini menggunakan magnetic rotator. Magnetic rotator di sini nantinya digunakan untuk mengontrol motor 3 fasa karena banyak yang saya jumpai itu conveyor rata-rata menggunakan motor 3 fase. Kemudian relay 2, relay di sini digunakan untuk mengontrol rotary table dan juga stopper. Kemudian lampu indikator saya gunakan 6, di mana pada rangkaian biasanya untuk lampu indikatornya start stop, kemudian ada karena kita menggunakan motor 3 fasa tentunya untuk lampunya juga 3 fasa juga RST. Kemudian yang satunya lagi tentunya untuk power PLC-nya sebagai indikatornya. Oke, kemudian untuk elektrikal yang lain-lain di sini saya gunakan MCB 1 fasa ini sebagai pengaman ke PLC, kemudian MCB 3 fasa untuk pengaman ke motor, kemudian thermal overload relay di sini juga untuk pengaman motor. Oke. Nah, ini untuk soal nomor 2 yaitu list electrical component. Kemudian untuk permasalahan atau untuk soal yang ketiga di sini untuk menjelaskan dari masalah dari sistem yang saya buat. Nah, pada rangkaian yang telah saya buat tentunya ada beberapa masalah yang akan terjadi, tapi masalah tersebut dapat diatasi dengan batasan dari sebuah mesin yang akan dirancang. Masalah yang pertama muncul yaitu ketika objek, di sini saya langsung ke factory IO saja. Ketika objeknya ini memiliki urutan periode yang tidak tetap, tentu aja ketika objek masuk secara acak dapat menyebabkan penumpukan di area stopper di yang pertama ini. Tapi masalah ini harusnya bisa teratasi dengan mengatur jumlah periode secara konstan sehingga benda yang keluar dari sini, di sini dari emitter dapat dikeluarkan satu persatu. Dan tentunya untuk program PLC juga harus diatur lagi untuk konfigurasinya agar dapat berjalan dengan benar. Nah, kemudian untuk permasalahan yang kedua yaitu terdapat pada kamera atau vision sensor. Dari beberapa pengalaman atau dari beberapa percobaan yang saya lakukan mengenai komunikasi kamera dengan PLC, itu rata-rata untuk vision sensor ini menggunakan bahasa pemrograman Python. Kemudian dari yang pernah saya coba itu menggunakan library Snap7 untuk protokol komunikasinya. Dan kemudian dari data dari vision itu akan dikirim ke PLC. Nah, dan kenapa menggunakan Python? Karena dengan
Python tentunya untuk source vision sensor itu sangat banyak sekali untuk pemrosesan image, bisa menggunakan OpenCV dan source-nya juga sangat banyak di internet. Tinggal kita mengatur konfigurasi seperti apa vision sensornya, menyesuaikan materialnya yang akan disortir. Nah, tapi dalam kasus ini saya gunakan untuk menyortir dua buah warna, yaitu hijau dan biru. Nantinya ketika benda itu hijau, dia akan langsung ke pos 1 atau lurus di sini, dan ketika biru, maka akan ke pos 2. Oke. Nah, mungkin seperti itu untuk permasalahannya. Dan untuk yang keempat di sini untuk program PLC-nya saya gunakan tiap portal, oke. Nah, untuk penjelasan programnya di sini sama seperti yang flowchart yang saya buat tadi, ada start, kemudian di sini entry conveyor run, kemudian conveyor rotary table, kemudian ada pengecekan jenis benda. Nah, ini untuk jika benda hijau, kemudian jika benda biru kondisinya bagaimana. Nah, ini untuk conveyor kiri on, dan ini untuk rotary table. Nah, kemudian ini untuk conveyor kanan on. Nah, ini untuk output saja. Oke, mungkin seperti ini untuk program PLC-nya. Langsung saja saya jalankan untuk programnya. Oke, di sini saya coba jalankan. Nah, benda yang masuk pertama yaitu biru, maka nanti benda akan dipisahkan ke kanan. Rotary table aktif, benda diarahkan ke kanan. Oke. Apabila hijau, maka benda akan langsung masuk ke pos 1. Dan ini hijau lagi, benda akan langsung ke pos 1 lagi tentunya. Kita tunggu sampai mungkin 5 atau 6 benda hingga muncul biru lagi, baru kita stop untuk rangkaiannya atau untuk kontrol mesinnya. Nah, ini muncul biru. Oke. Oke, mungkin seperti itu untuk programnya. Nanti kurang lebih hasilnya akan sama. Jadi ketika bendanya hijau akan langsung ke pos 1, apabila bendanya biru akan disortir ke pos 2. Dan untuk programnya seperti sama ya, ini di lembar pengerjaan sudah saya lampirkan juga programnya. Mungkin cukup dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.